Yuk, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Muhammad Alfian. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja dari saya sendiri, yaitu mengenai manajemen strategi. Next ya, Nas. Nas. Di sini apa itu blend scorecard? Pengukuran kinerja perusahaan yang modern dengan mempertimbangkan 4 perspektif yang saling berhubungan, yang merupakan manajemen, strategi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka panjang, yang kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan. Konsep ini dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton. Next. Nah, 4 perspektif dalam Blade Card Scorecard. 1. Finansial perspektif keuangan. Finansial perspektif atau perspektif keuangan erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Misalnya, biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, termasuk keuntungan dari aktivitas penjualan. Consumer perspektif pelanggan. Consumer perspektif atau perspektif pelanggan berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlukan secara layak. Dengan begitu, mereka merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Next. Internal proses perspektif proses bisnis internal. Dalam internal, perusahaan milenial seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Perusahaan milenial seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengurangi poin, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Apakah semuanya yang dijalankan sesuai dengan metode yang ditetapkan atau malah melenceng dari peraturan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Selain bertambahnya jumlah konsumen yang didapat, perusahaan juga akan bertambah. Linear and growth perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangannya perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Karyawan juga berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Karena itu, apa yang direncanakan perusahaan dapat mencapai target yang maksimal. Next. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus analisis pengukuran kinerja dengan penggunaan Blind Card Scorecard, studi kasus pada Yayasan Binati Hati Surabaya. Next. Studi kasus yang saya akan bahas ini, metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif atau kualitatif yang bertujuan untuk mengukur kinerja Yayasan Bina Hati. Dengan menggunakan metode Blind Card Scorecard ini, pengukuran kinerja Yayasan Bina Hati dengan menggunakan 4 perspektif Blind Card Scorecard, yaitu perspektif keuangan, perspektif penggunaan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Next. Jadi, jenis data yang digunakan penelitian adalah
data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara kepada pihak terkait yang sesuai dengan 4 perspektif pada Black Card Scorecard, dan data sekunder berupa laporan tahun profil LSM, jaringan dan kerjasamanya lembaga, data karyawan dan jumlah penggunaan nafsa suntik dan pelaksananya. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Next. Nah, langkah apa saja yang saya akan ambil, yaitu analisis data yang dilakukan antara lain melakukan identifikasi kinerja Yayasan Bina Hati dengan 4 perspektif Black Card Scorecard. Menganalisis 4 perspektif Black Card Scorecard, yaitu perspektif keuangan, perspektif penggunaan, perspektif proses bisnis dan internet, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pada kinerja Yayasan Bina Hati selama periode 2007 sampai 2011, dan penarikan kesimpulan. Next. Perspektif keuangan ini pada tahun 2010 surplusnya ada 7.993.761. Net asetnya 337.074.395. Roadcard 2,4%. Pada tahun 2011 surplus 17.679.947 perak. Dengan net asetnya 310.558.344 perak. Roadcard-nya adalah 5,7%. Tabel menunjukkan bahwa roadcard Yayasan Bina Hati mengalami peningkatan pada tahun 2011. Hal tersebut terlihat dari nilai roadcard tahun 2010 sebesar 2,4% dan tahun 2011 sebesar 5,7%. Next. Perspektif penggunaannya, yaitu pada tahun 2010 penggunaan jarum suntik didampingi 638. Pada tahun pasangan penggunaan jarum suntik didampingi 55. Pada tahun 2011 penggunaan jarum suntik didampingi 658. Pasangan penggunaan jarum suntik didampingi yaitu 45. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah penggunaan jarum suntik yang didampingi pada tahun 2011 lebih besar dibanding dengan tahun 2010. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah penggunaan jarum suntik yang didampingi pada tahun 2010 sebanyak 638 pengguna dan tahun 2011 sebanyak 658 pengguna. Peningkatan penggunaan jarum suntik yang didampingi pada tahun 2011 dikarenakan Yayasan Bina Hati lebih memperbesar pemetaan IDU atau injeksi drug user di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Namun, jumlah pasangan penggunaan jarum suntik yang didampingi pada tahun 2010 lebih besar didampingi pada tahun 2011. Jumlah pasangan penggunaan jarum suntik yang didampingi pada tahun 2010 sebanyak 55 dan pada tahun 2011 sebanyak 45 orang. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keterbukaan informasi pasangan pengguna jarum suntik. Next. Nah, perspektif proses bisnis internal menunjukkan bahwa pendistribusian jarum suntik steril tahun 2010 lebih banyak dibandingkan tahun 2011. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2011, pemerintah mulai bekerja sama dengan puskesmas dan hal yang distribusi jarum suntik steril. Upaya dalam meningkatkan pencegahan Yayasan Bina Hati melakukan pengembangan kerjasama. Kerjasama yang dikembangkan Yayasan Bina Hati secara umum dimaksud untuk memperkuat organisasi dalam melaksanakan fungsinya dan meningkatkan
perannya dalam lingkungan yang luas. Di samping itu, kerjasama dilakukan dalam rangka mengatasi segala keterbatasan sumber daya, meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya material, maupun sumber daya teknologi. Dan informasi Yayasan Bina Hati melakukan pengembangan kerjasama dan berbagai stakeholder dan non-governmental organisasi NGO. Antara lain, Komisi Penggunaan AIDS atau KPA Provinsi Jawa Timur, Bandar Narkotika Nasional, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Balai Pemasyarakatan Surabaya, dan lain-lainnya. Next. Nah, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini bisa kita lihat tabel di perspektif jumlah penggunaan nafza suntik. Pada tahun 2010, penggunaan nafza suntik yang didampingi 638, presentasi 67%. Pada tahun 2011, penggunaan nafza suntik yang didampingi 658, potensi 87%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa potensi jumlah penggunaan nafza suntik pada tahun 2010 lebih kecil dibandingkan tahun 2011. Hal tersebut dapat terlihat meningkatkan presentasi pada tahun 2011 tersebut 87% dan pada tahun 2010 sebesar 67%. Upaya meningkatkan jumlah potensi jumlah penggunaan nafza suntik pada tahun 2012, maka Yayasan Bina Hati mempublikasikan pelatihan guna menciptakan value added bagi karyawan. Next. Nah, hasil dari penelitian yang dilakukan, hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan ROAS pada perspektif finansial, meningkatkan penggunaan nafza suntik yang telah dijangkau dan didampingi dalam perspektif pelanggan, inovasi yang berkelanjutan, pengembangan kerjasama yang semakin baik, dan pihak-pihak yang terkait, tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi dalam memperspektif proses bisnis internal, dan meningkatkan presentasi penggunaan nafza suntik yang didampingi dan adanya pelatihan karyawan suntik meningkat keterampilan, menambah wawasan, penggunaan material, dan teknik kerjasama pekerja dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Next. Nah, sekian. Terima kasih hasil dari presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.